Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor, ngobrol seputar horor tentunya. Masih bersama Mas Ayung nih sebagai narator kita yang akan bercerita tentang sesuatu yang berbau horor. Ya Mas Ayung. Insya Allah. Ya, dan akan menemani kita semua di kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, seperti itu Mas Ayung. Ya, monggo silakan Mas Ayung. Baiklah, sebelum ke cerita saya juga mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kita berdua di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih sekali atas semua dukungannya dalam bentuk apapun. Semoga dikembalikan lagi dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, inilah kita di ngobor. Langsung ke cerita aja, Bang. Cerita apa Mas? Ya, ini cerita tentang ini, Bang, perdukunan. Oh, kirain masa kecil gitu. Iya, masa lalu. Masa lalu, saya ngalamin perdukunan. sendiri. Jadi begini, Bang. Saya itu bukan orang baik-baik, Bang. Asik. Bukan orang yang perjalanan hidupannya, mungkin teman-teman juga banyak yang ngalamin ya, yang mulus-mulus, artinya punya keluarga yang sempurna, ada bapak ibu, terus punya pendidikan yang lumayan, habis urut begitu ya nyampe kuliah, nanti punya pekerjaan. Saya nggak seperti itu, bahwa dikisahkan di ngobor, ini curhat ya, sampai baiknya saya sambil nangis. Nanti bilang Mas Fi nanti backsoundnya yang bagus biar agak-agak gimana gitu. Jadi 6 bulan saya udah ditinggal bapak ibu, kemudian ikut sama mbah dengan berbagai cerita yang banyak sekali sudah saya ceritakan di ngobor. Kemudian ada rahasia yang nggak pernah diomongin sama mbah. Kenapa? Apakah dia lebih milih saya karena saya itu nurut, geleman, bahasa Tegalnya itu geleman itu gampang mau begitu ya. Akhirnya dari kecil selalu yang dibawa keluar malam, entah itu mau keliling kampung, entah mau ngalirin air di sawah, pasti saya. Nggak pernah sekalipun itu abang saya. Dan kalau misalnya diajak pun dia nggak bakalan mau. Misalnya saya berdua, terus itu ya, saya ngajak abang, dia ngelilir bangun malam juga, saya ajak, dia nggak bakalan mau gitu kan. Terus entah itu maksudnya ada yang disimpan apa maksudnya, apa saya dikenalkan dengan dunia malam atau apa, nggak mengerti waktu itu kan. Terus perjalanan ke sana, saya SMA juga, singkat cerita ya, ketemu sama Mas Biru, sekolah bareng SMA, sampai katanya lulusan aja saya nggak hadir. Iya. Iya. Itu karena apa Mas Ayung? Bongkar sini. Saya hancur waktu itu. Hancurnya? Dalam arti begini, saya itu yang jadi trend center saya, yang jadi kiblat saya, yang jadi panutan saya, segalanya lah waktu itu buat saya itu bapak alias mbah. Karena bapak saya ya mbah saya. Itu segala-galanya gitu ya. Untuk saat itu maksudnya yang dalam keluarga begitu kan. Nah, dia itu punya harapan banyak tentang ke diri saya, entah bisa sekolah, bisa kuliah, walaupun dengan cara apa aja dia bakal berusaha untuk supaya saya kuliah. Makanya waktu itu bawang merah itu bagaimana caranya supaya nanti setelah itu hasilnya saya buat daftar perjalanan ke sana, nanti ya kamu cari sendiri, kita juga sebagai orang tua akan bantu begitu. Ternyata ketika tadi ya masa-masa detik-detik lulusan, tapi udah ujian, mbak saya meninggal. Mbak saya meninggal, jadi dunia kayak rasanya peteng begitu loh. Saat itu saya nggak nangis, saya ditinggal mbah dua-duanya kayak ibu bapak, saya nggak nangis karena ada keyakinan begini, wallahu alam ya, mereka orang baik, mereka dapat cintanya pangeran gitu, dapat keselamatan, buat apa saya nangis kayak gitu kan. Nangisnya kalau udah lama udah lama ada teman datang terus ngomongin mbak saya baru ya paling banyu matanya merembes milih begitu, tapi enggak lebih ke kenangan gitu ya Mas Ayung. Makanya saya mengenang jadi orang baik. Saya ngomong sama teman-teman, saya juga ada keluarga, saya ngomong begitu. Jadi orang tua itu jangan bukan tentang perolehannya, nanti saya pengen berhasil pencapaian ini itu, enggak, tapi indah di mata anak-anak. Bagus di mata anak-anak, baik di mata anak-anak. Jadi besok
walaupun kita itu udah nggak ada, kita itu dikenang baik sama anak-anak kita. Ya kan, seorang-orangnya seenggak-enggaknya bukan kita dimewahkan dalam hal duniawi, tempat yang nyaman di hari tua, makanan-makanan yang kita inginkan dikasih, paling ora ki oli Fatihah sing ikhlas sing anak-anaknya. Kalau kita misalnya jadi orang tua itu belatang sekarang pedewek, orang tua nggak mikirin tentang anak tapi mikirin egonya pribadi, ambisinya segala macam, sampai anak-anak itu bisa benci sama orang tuanya sendiri. Boro-boro bang, kadang-kadang kalau misalnya dia itu taruhlah gede tuanya itu bisa ngaji, ziarah ataupun lagi ngaji sendiri di rumah, itu boro-boro inget pengen ngasih fatihah orang tuanya, mengingat namanya aja benci. Kan sangat disayangkan. Saya kayak gitu, anak-anak begitu ya, tetangga, maksudnya teman-teman juga saya sering info begitu. Jadi orang tua yang baik biar disenengin anak-anak gitu ya. Ini mau cerita kemana lagi bang ya? Horornya mana mas? Belum. Nah itu saya tadi setelah dunia hitam, saya itu dunia rasanya petang. Saya itu orang mikirin sekolah blas. Mau waktu itu ada PMDK kayak ya kan zaman itu ya. PMDK terus ada. nanti mau kuliah di sana sini. Saya niatnya kan ngambilnya jurusan waktu itu sastra Inggris, Prancis sama Mas Biru sama adanya dengan ini cerita seadanya begitu ya. Terus saya nanti bakalan keliling dunia, mau tak rasani kabeh wanita seluruh dunia ini dari rasa apa aja gitu kan. Cita-citanya bocah Badung begitu kan bang. Itu sudah nggak ada bayangan blas. Mbah saya yang bapak saya meninggal, saya udah petang, saya udah gelap. Saya untuk kedua kalinya, yang dulu itu lulus SMP, saya pengen ke STM terkemuka di sini, ternyata ada jatah bangku. Nem itu nggak pengaruh, yang penting ada beginian, ada jatah bangku. Saya nggak bisa masuk, nggak pengen sekolah SMA dan lain-lain. Saya tuh bludus dari rumah, bolos dari rumah itu ke Jakarta. Anak kecil, lulus SMP, cari kerjaan sendiri, hidup sendiri di sana dulu begitu setahun. Ini kali kedua saya itu pergi dari rumah. Makanya mau ijazah tapi ada, tapi yang ambil siapa? Yang jelas saya itu, mbak udah nggak ada, saya awagan. Nah itu kenal dunia-dunia gelap, dunia hitam, terus kehidupan pasar, kehidupan pertempuran jalanan dan lain-lain. Ini bukan nggak baik, bukan disombongkan, cuman ini berbagi begitu ya. Di sana pula hal-hal yang berbau horor pun mulai saya tahu lebih mendalam, karena pada praktiknya ketika saya di sana itu banyak ketemu mbah-mbah, orang-orang sakti yang kelihatan memang nyata gitu loh, yang dikorok mempan, yang macam-macam, yang punya ajian apa tangan begitu perang gitu kayak di film-film itu udah biasa. Dan dari situ bukan ketertarikan, jadi masa-masa yang berlalu sama mbak saya lagi kecil, ketemu sosok ini, pernah ngalamin itu, kayak ada sambungannya sekarang gitu loh. Saya lebih siap ngadepin orang-orang macam itu. Kayaknya itu mbahnya Mas Ayung itu lebih titis istilahnya ya, lebih tahu gitu loh ya, ini naluri orang nanti tua kayak sudah dipersiapkan gitu ya. Mungkin. Iya, kalau kakak saya itu lebih mulus-mulus kehidupannya. Saya kayak gitu. Dan di sana ketemu orang-orang yang luar biasa, yang angel-angel susah-susah untuk dicerna, tapi saya kayak lebih siap karena kecilnya saya udah begitu. Cuman ya tadi ya, kalau kita punya niat baik, nanti suatu saat ketemu sama yang nuntun kita bakal jadi bareng sama yang baik juga, pikiran kita lurus. Tapi saya pernah, itu proses ya teman-teman, ketemu sama beberapa orang yang bikin saya terjatuh lebih dalam begitu bang. Mereka adalah para spiritual atau mbah bisa dibilang. Ada yang satu pantaran, ada yang lebih tua, bahkan lebih muda. Itu saya yang berontak. Dan ada dua orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan saya. Saya nggak mau sebut namanya asli, males, saya kecewa ya. Itu ada satu orang, dia itu ketemu dari kawan begitu ya bang. Itu sering rialat goib, sering napak tilas kemana tempat yang ada di situ, kerajaan-kerajaan goib.
terus mau ngambil emasnya, ngambil pusakanya, saya ikut ke sana. Karena apa? Penasaran. Ya, tapi saya nggak pengen emasnya itu harta nggak beres, saya bilang begitu. Cuma saya pengen tahu lu sebenarnya ngapain gitu loh. Praktiknya kayak apa. Nah, kalau saya lebih begini, ada tetangga, saya kenal sama seorang sakit, terus dia kayaknya obatan secara medis itu nggak bisa, belum ada jalan kesembuhan. Saya tuh pengen teman saya orang bisa begitu ya, nyembuhin. Nyatanya dia kalah-kalahin terus, Bang. Nggak 1-2 orang manis-manis, nanti saya yang kena. Kalau dia tuh ngomong misalnya ngeluarin duit buat beli minyak ini, buat beli minyak itu, nanti saya nggak megang duitnya, Pak. Saya cuman itu buat syarat, tapi dengan ngasih berapa saya kasihnya sama Mas Ayu, katanya. Itu saya dipinta kayak gitu terus, Pak. Berapa kali, sampai yang kedua begitu. Suatu ketika saya punya kesempatan untuk lepas dari mereka semua. Bahkan yang terakhir mereka sampai ada pegangan semacam Bathara Karang lah, macam-macam kayak gitu. Yang akhirnya katanya mau disempurnakan, saya ngikut juga. Itu saya nggak pengen duitnya blas. Nanti kan kalau ada kayak gitu katanya ada insentif lah, bonusan. Dengan mungkin paham dari hal seperti itu, nanti bisa punya rupiah atau punya apa yang ditarik lah seperti itu. Saya sama sekali nggak kepengin itunya. Saya masih memandangnya begini, makhluk. Terus karena dulu ya zaman-zaman kuna mereka belum paham syariat, yang ada ambisi. Siapa yang kuat dia yang dihargai. Makanya ilmu apapun diserap, dipelajari. Tahu-taunya pas sudah meninggal, kok aku pelongar-pelongar begini, mati enggak, hidup enggak, terpenjara dalam ikatan keilmuan itu. Nah, kalau ada orang yang mau bisa menyempurnakan kematiannya, saya senang bantu dia begitu loh. Bukan masalah uangnya. Intinya lebih apa? Kita itu lebih bermanfaat buat orang lain. Gitu. Yang manfaat yang buat orang hidup sama orang yang hidup enggak, mati enggak begitu kan. Tahu-taunya ya tetap aja ketipu. Mereka syarat-syaratnya yang diambil, yang buat beli darah, yang buat beli ini segala macam mobil rampe. Saya lagi yang kena ketika saudara, kawan, teman itu ketarik duitnya, hasil nggak ada. Katanya saya yang makan, kan seperti itu ya. Jadi saya akhirnya tak tutup, ada kesempatan saya tak tutup, saya nggak mau berhubungan sama orang-orang ini lagi, kecuali mereka bertamu, itu adalah tamu saya hadapin. Baratnya mau berantem kayak mau ngapain asal datang ke rumah, tapi aku neng kene gitu, mau neng kono arep neng guci bodoh amat, saya bilang begitu. Satu ketika datang seseorang itu ke rumah saya, dia itu rambutnya udah panjang gimbal, sudah berapa menit ya, panjang gimbal, cukup mungkin saya ceritakan. Panjang gimbal kayak wedhus gembel, gimbas nguriwal begitu ya. Terus mukanya udah wah banyak debunya lah begitu. Sendalan lah pokoknya, pakainya tas itu diselempang begini aja. Saya perasaan kayak mau ada tamu siapa begitu kan. Ketika tamu itu datang, keluarga saya juga nggak mengenali, tapi saya masih bisa mengenali dari rasanya begitu kan. Bukan rasa orangnya, tapi hawanya itu ini kayak rasanya si orang ini kan. Pas dia dibuka ininya, rambutnya begitu. Sampean itu saya udah enek pertamanya. Mau ngapain lagi? Terus tampaknya kok begitu banget. Katanya nopak tilas dari Dieng nyampe ke Tegal itu jalan kaki, Bang. Tapi kalau dilihat dari kakinya yang ngapal semua, pakainya begitu mungkin sekali. Kalau sekarang ada Mbah siapa itu? Joko Kendil. Enek. Tapi kan dia punya kendaraan katanya. Macan putih. Iya. Allah alam ya. Macan. Jadi orang-orang begitu itu dari dulu udah banyak, kebenaran aja Joko Kendil yang populer. Artinya kalau saya menilai secara pribadi pendapat saya, Ki Joko Kendil ini di luar dari fans ya, dia itu gagal. Karena udah masuk ranah duniawi, mau nggak mau di seset kita harus ulangi lagi dia. Udah konten-konten. Ya, Allah alam ya, ini pendapat saya. Nah, lanjut ke cerita, Bang. Dia ngomong ketemu siapa, terus saya mau berubah, selama ini saya udah beginiin kamu, pokoknya saya minta maaf katanya ke situ. Ya tak maafin, tak potongin rambutnya,
terus pakaian saya ganti pakaian yang lebih baik begitu, yang pantas lah. Tahu-taunya ujung-ujungnya, tapi saya pengen berubah kan itu yang harus ada modalnya saya buat Ada modal gitu. iya, buat Pinjam. enggak pinjam sih enggak. Kalau misalnya buat kita berubah kayak orang-orang lain kan harus ada modal buat dagang, buat ini. Kalau misalnya kayak gini, saya juga punya anak istri. Lah karepmu niat apa? Tes, langsung ngambil kan di tas. Ya itu barang itu lagi. Yang begini semua gitu Iya. kan. Macam itu. Saya nggak mau pakai itu, cuma saya bilang gitu kan. Yo wis, saya tolong dianterin. Tolong dianterin tempat mana di desa kamu yang paling wingit-wingit, yang paling serem-serem. Kabeh, artis itu semua itu wingit semuanya. Saya bilang, enggak, yang paling teleng-telengnya. Saya mau minta nomor. Katanya minta nomor, harus katanya. Tapi saat ini, saya itu mau, kalau ada gaib datang, saya minta nomornya, saya nggak mau ada transaksi blast, katanya begitu. Kau ada duit? Saya bilang, kamu punya duit apa enggak? Cuma duit 300, 300 itu buat kalau 100-an ya beli cuma 3 kali. Saya bilang tak adain bang, karena saking sewotnya mau tak jajal itu sampean itu mau sampai mana gitu. Saya ngeluarin sekitar waktu itu 1.200 lah, 1.200. Oke, gue modal, tak modali sekalian. Sakapok-kapokmu gitu loh, tak tunjukin tempat-tempat yang begitu semua, yang telang-telang. Tapi ya ujung-ujungnya saya repot, karena apa? Minta ditemenin. Nah, saya di kampung sendiri belum pernah ya namanya itu macem-macem sama mbah juga. Ya dulu itu lagi kecil lewat, mau dihadang apa mbah yang nanganin, itu nggak pernah yang neko-neko. Yang termasuk neko-neko justru udah tua banget, umur-umur segitu ya. Ya, saya itu ngatur temen, ada makam yang nyempil ya, bukan makam besar. Itu makam. Itu di sekitar situ juga. Iya, di dekat saya, termasuk di belakang rumah. Iya. Ada makam yang enggak terlalu gede, di situ konon ada masjid gaib segala macam lah. Isu-isunya yang pernah ngeliat, kalau misalnya ada orang mau meninggal pasti ada ledakan di tanah itu bunyi dem kayak gitu kan. Ya, saya ke sana ada makam yang dicungkup, yang ada gentengnya, baguslah saya gitu. Terus di dalamnya ada 3 makam. Yang pernah kita duduk itu? Bukan, di ada lagi. Seberang ada lagi. Kemudian saya berdua itu, saya pas masuk area situ juga orang-orang pada curiga mau ngapain gitu kan. Tapi karena ngelihat saya, mandengnya mbah dulu. Bocah itu nggak bakalan ngapa-ngapain gitu kan, dan nggak berani negur. Harap ngendi, melaku luru manuk. Itu posisinya jam 7 malam waktu itu. Saya itu masuk ke area makam tersebut, ternyata cuma di slot nggak dikunci. Masuklah ke dalam kita berdua. Saya dalam hati itu udah begini, harap ngapain terserah. Itu kali keberapanya ya, ini yang paling ekstrim, kali yang keberapanya. Jadi yang kemarin-kemarin, saya nggak ngerti yang gaib-gaib lah. Waktu itu kan saya nggak paham sama sekali. Ngertinya saya tuh berani tok. Dia tuh mau ngapain terserah. Nomor itu selalu keluar bang, tapi nggak pernah di-seri. Jadi misalnya 4 angka, yang keluar 3 angka ke bawah. Dia masangnya 4 terus. Itu duit itu nyampe habis mau 600, 100 itu. Saya nggak suka nomor teman-teman, tapi mau ngejajal teman saya. Niatnya mau apa? Dulu kurang ke saya perlakuannya ya, saya dikambing hitamkan dan lain-lain. Saya pengen ngapokin gitu loh. Nah, pas di situ dia itu mulai ritual di dalam kuburan. Saya sebenarnya ya Allah, ngapain saya kesini di rumah itu anteng ya. Kalau ada nyamuk ya tinggal dipakein sovel apa dikasih ya obat nyamuk. Di sini nyamuknya gini-gini, mau ceplak. Orang kok anteng baca apa? Tahu-tahu itu kemenyan segala macam itu di bus kayak gitu kan, pada dibakar-bakarin. Saya berharap anginnya itu nggak ke warga. Nanti ada inilah perkiraan macam-macam, dasangkan macam-macam, ternyata anginnya ke arah sawah kan. Nah, ketika itu saya cuma menunggu ini ada apa, mau ngapain, nanti belisnya yang keluar model apa begitu kan.
Terus pertanyaannya, emang sampean nggak takut Mas Ayu? Takut lah, cuman kan saya nggak bisa lihat, ya kan? Waktu itu, sekarang juga sama sih. Nah terus tahu-taunya dia itu dalam posisi tenang begitu bang, langsung jengkelak gitu. Nah sekarang, saiki ngomong kayak gitu, saiki itu sekarang saya nggak tahu itu ngomong apa. Saiki tahu-tahu itu di tengah makam itu kan 3 dek baris 3 begitu ya, makam baris 3 itu dari makam yang tengah. Saya pikir sih tadinya pas dari gundukannya, ternyata dari samping itu keluar semacam apa ya, sinar tapi ledakan kecil, duk, kayak gitu kan, itu sinarnya merah, kayak gitu kan, dari situ sinarnya merah. Saya lihat begitu. Lah teman saya itu kayak pada saat dia meledak, dia itu kebalang, bahasa apa ya, mental itu ke belakang sampai nabrak ke ini apa ya, ke pagar-pagar yang besi-besi yang ada kembang-kembangnya itu. Saya lihat begitu kan, langsung ya Allah ingat sama Gusti Allah kayak gitu. Lah malah mental begitu kan. Saya improv bodohannya, improvan lah. Saya nggak ngerti kan itu sinar sing abang-abang apa ya, saya tanya begitu. Saya malah manggilnya Om ke merah-merah itu. Mau manggil apa sih, masa Mbah, bukan Mbah saya kan. Lagian cuma sinar doang. Om, apa ya Om, itu apa yang meledak, saya bilang begitu. Tahu-tahu itu bos, itu dari merah-merah itu keluar lebih gede lagi. Itu sinar lebih merah lagi. Ini dia itu membentuk kayak sosok manusia merah gede banget begitu, tapi tangannya juga nggak ketahuan kayak tangan, yang jelas kayak sosok begitu. Dia itu ke depan begini, ke depan saya, dilalai bang, orang wedi ora apa bang. Jadi nggak takut nggak apa, mungkin bukan karena saya pemberani, wis kadung. Dia semua lari kemana ya kan. Saya juga kalau dibilang terlibat, tapi kan niatnya saya mau ngapokin bocah ini. Nah itu dia kesini ngeliatin ke arah saya, itu sepertinya membentuk muka besar, mata cuma 1, tapi dia itu cuma ngeliat kayak ngamatin, itu buang muka, saat ngelendap begitu, langsung ke arah teman yang udah terkapar begitu kan. Dia kayak ke distract saya itu, wah dia itu kayak gitu, kayak kesakitan apalah di situ lah. Di situ kayak ada bahagia bang, nggak tahu itu saya kayak puas. Rasain lu, siapa suruh begitu, apalagi di kampung saya, mampus dalam arti begitu, itu nggak boleh seperti itu. Tapi saya jiwa muda waktu itu ya, saya niatnya mau nolong orang benar-benar dulu. Saya kasih pekerjaan wis, kalau dia seorang tadi ya alternatif nolong orang, dia coba dapat income begitu kan. Tahu-taunya dipermainkan toh. Sekarang macam-macam di kampung saya itu lagi begitu. Itu sampai ngomong begini, tolong saya, ampun. Saya bilang wis itu sudah. Itu langsung sinar itu masuk lagi ke situ. Tapi bukan di makam ya, bukan di gundukannya, ternyata di sela-sela. Berarti di tanah itulah langsung blus begitu kan. Kau mau ngerjain aku, katanya. Kamu mau ngerjain saya, kamu udah ngerti kayak gini orang mau dibikin mati. Siapa yang bikin mati? Kamu kan mau ini sendiri kan ya. Saya ngomong begini, Oli nomornya buru-buru untuk biar orang mati, katanya. Untung nggak mati. Ayo keluar. Tanggung udah tutup dengan dia esok. Saya bilang ayo sekarang nyampe pagi aja, sampai pagi. Saya gituin, saya tanya orang-orang, bukannya saya nggak sanggup, tapi ini harinya nggak pas, liburnya begitu bang. Padahal kayak dia udah nggak mampu. Enggak diterusin aja. Nah ketika mau keluar itu bulannya itu udah jarang-jarang hujan, tiba-tiba langsung ada petir, gelap, angin begitu, hujan gede banget, dan memaksa kita itu nggak keluar dari itu, di dalam cungkup itu ya kan, itu cukup luas lah kayak di studio inilah. Jadi hujan gede banget di luar, angin juga kencang, tapi kayak saya ada sangu rokok, terus bawa bekasnya semacam minuman ringan itu, tak isi kopi, anteng. Lu mau ngapain terserah, saya mau lagi ngopi. Kalau misalnya ada belis datang, tolong yang cantik-cantik, jangan yang serem-serem kayak tadi begitu kan. Nah itu dalam pandangan dilalai untuk beberapa. Kalau dulu itu kan sering lihat sama Mbah, kemarin udah gede, mungkin dosanya banyak ya bang, nggak bisa ngeliat yang kayak gitu. Saat itu nilainya banyak yang saya lihat
itu banyak sekali nampak lagi. Iya, pergerakan. Jadi dia makam di pohon-pohonan taburan bambu itu pating klentep, kata apa ya, kayak orang-orang itu ngomong, orang Jawa ngomong pating klentep. Jadi kayak semacam shadow, bayangan-bayangan itu. Set. Kadang-kadang di atas ini bambu digeruk-geruk itu berbarengan sama petir, sama angin yang gede banget, hujan kencang begitu kan. Saya takut aslinya, tapi cuek. Saya lebih seneng ngerjain dia. Dia itu kayak orang bener-bener. Kali ini sepertinya dia untuk mengusir rasa takutnya dia wiridlah, banyak baca kalimat-kalimat yang baik. Ingat lagi sama Gusti Allah, mungkin daripada mati atau gimana kan. Dia ngomong, oh yulah hujan-hujanan pulang, ora tutup guna, terusin mau sampai mana gitu kan. Tanggung. Ketik itu hujan gede, tapi terjadinya cuman mungkin ada setengah jam tok bang, nggak lama, setengah jam. Terus dia tuh kedinginan, menggigil, mungkin ke distract, keserang yang tadi yang merah itu. Dia, aku panas semen, sirahnya itu sakit begini kan. Nomornya nomor go gitu kan. Ya pulang, numpang, aku lemes banget, mau jalan lemes banget. Udah jangan aleman, tuh bangun. Saya keluar dari makam itu setengah satu, terus jalan berapa langkah, teman itu ambruk. Terus saya akhirnya mau minta tolong sama tetangga, nanti ketahuan lagi ngacarakan sesuatu, nggak minta tolong, badannya gedean dia, tak tinggal saya itu ke rumah warga. Itu kan sepi banget daerah saya kan, ngerokok sambil ngopi, bodo amat di sana, mau bangun. Yang penting saya berharap sama Gusti Allah, jangan mati begitu aja. Saya yakin dia nggak mati gitu kan. Pas sudah, tetap aja sampai sekitar mau subuh, bocah itu belum bangun. Saya pulang bang, kemudian jam 8 atau 9 dia tuh nyusulin pulang. Aimu, katanya begitu orang sini. Aimu ninggolno, itu tega banget sama temen. Saya baru kayak gitu. Dulu situ teganya kayak apa sama keluarga saya, sama saya gitu. Jangan diinget-inget toh, saya kan mau berubah apa, kamu masih sama kayak gitu. Kamu ngomong ada pengalaman apa selama kamu pingsan? Murah pingsan katanya. Saya nggak pingsan, di sananya saya dibawa di alam lain begitu ya. Itu diserang makhluk macam-macam banget, dari yang ragamnya mukanya hancur, ada yang bentuknya kayak semacam binatang-binatang. Terus saya udah nyerah, ada bayangan putih datang katanya. Kayak film ya bang, kayak bayangan putih itu datang, ternyata itu bersinar, dia pakai jubah, terus ngomong sama saya diselamatin, dicangkingnya bangkai kakinya dicangking begitu kan. Mbuh di alam mana saya nggak tahu yung, didudukin, Jokong, digituin, duduk, macem-macem koning tanah kie katanya, macem-macem kamu di tanah ini ya. Jangan macem-macem di tanah ini, macem-macem kamu di tanah ini. Putuku ki katanya, putuku ki ora kena, nggak boleh rezeki yang begitu-begitu. Cucu saya nggak boleh rezeki yang seperti begitu, nggak boleh seperti itu. Itu dimaki-maki. Cucunya nggak tahu ngomong cucunya itu siapa, tapi menurut pendapat temanku itu cucunya berarti saya. Berarti saya nggak boleh diajak nyari duit yang kayak gitu-gitu, yang nggak beres. Itu dimaki-maki. Mungkin orang lain, itu bukan saya cucunya beliau itu yang pakai jubah putih itu, bukan, mungkin enggak sih, bisanya enggak, kamu ngomong mukanya mirip-mirip, tuh bedanya dia tua katanya begitu, mukanya mirip. Udah wis, jangan macam-macam, pokoknya ini ada lebihan segini duit kemarin bawa sana, kamu mau pulang ke kampung halamanmu, mau kemana terserah, kalau kamu sayang, tapi jangan macam-macam di sini. Akhirnya dia itu pulang. Nah ini saya ngomong, ini ada lebihan duit segitu, kamu mau nerus apa yang kamu inginkan, apa kamu mau pakai duit ini buat perjalanan, kamu mau napak tilas, mau ngapain terserah, monggo, saya bilang. Akhirnya setelah makan itu permisi pulang, tapi pulangnya pergi mau kemana saya nggak tahu, dan sampai saat ini saya nggak pernah ketemu lagi. Saya nggak pernah ketemu lagi. Unik dong.
Nekat. Iya. Nah, ya itu ada satu hal baik begini. Saya punya niat baik buat nolong orang, tapi dimanfaatkan orang lain pengen ngambil duitnya orang-orang sakit tersebut. Udah sakit digituin, dikerjain. Karena kita punya niat baik dan masih lurus begitu, lama-lama ketemu orang-orang yang memang benar-benar mau nolong. Seperti alhamdulillah mungkin kayak teman-teman sekarang gitu kan. Nggak ada yang namanya mau nolongin apa praktek begini-begini pakar ini, nggak ada. Kesembuhan mintanya sama Allah. Kalau misalnya memang penyakit itu mesti nggak jauh dari obatnya, obat nggak jauh dari penyakitnya, itu dari tumbuhan, dari apa. Misalnya ada orang penyakitnya orang pesisir, terus ini susah obatnya ada di gunung, itu separohnya udah akal-akalan, ada ongkos ke gunung. Penyakit itu obatnya di sampingnya dekat, entah rumputan, entah pohon apa itu di situ. Itu buat kayak patokan lah ini buat teman-teman. Pasti ada di sekitar kita gitu. Ada sekitar kita, bareng sama obatnya itu di sekeliling kita. Ya itu aja sih, alhamdulillah akhirnya ditunjukkan orang-orang yang benar-benar mau nolong. Kayak saya peribahasanya begini, kalau ikan cere, ikan wader itu rombongan, habitatnya di situ. Kalau bangsanya predator, ya rombongannya predator di Amazon gitu ya. Sendiri-sendiri kita. Maka orang baik ya ketemunya orang baik. Bukan berarti saya orang baik ya berusaha baik begitu. Kayak gitu aja sih Bang. Ya sih. Seru sekali nih. Lebih ke apa ya maksudnya? Pengalaman ya maksudnya. Pengalaman, berbagi pengalaman. Ya, itu saja ngobrol kita kali ini, sangat seru sekali nih. Ya, sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Rambiru. Dan itu saja, semoga menghibur kita semua dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.